Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kakak-kakak semuanya, pada sore hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu, dan kita bisa bersilaturahmi kembali, kita bisa belajar bersama kembali dalam program unggulan kita Ngopi Sore, Ngobrol Pintar di sore hari bersama saya Elizrita dari Kota Jombang dalam kondisi sehat walafiat. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang senantiasa kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak semuanya, sore hari ini sudah hadir sekitar 600 lebih eh, mitra Armina Daily. Saya doakan yang hadir pada sore hari ini yang benar-benar meniatkan eh, diri untuk belajar, untuk silaturahmi. Kita akan mendapatkan keberkahan dari silaturahmi, dan kita juga akan mendapatkan dari keutamaan dalam menuntut ilmu. Ya, saya doakan mudah-mudahan segala urusan kakak-kakak hari ini dimudahkan sama Allah. Allah berikan rezeki yang banyak, berkah berlimpah. Allah takdirkan bagi kakak-kakak yang istiqomah, ya, bertahan lebih lama dalam menjalankan bisnis syariah Arima Daily ini. Allah takdirkan menjadi peraih reward di komunitas belajar berkah TCA, dan kita menjadi bagian dari 1.000 miliarder Armina Daily. Dan tidak kalah pentingnya, saya doakan kakak-kakak yang saat ini sudah merindukan Baitullah, sudah ingin menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah, Allah takdirkan bisa menjadi pelaku gerakan Umroh Akbar 2024 jamaah di bulan Januari tahun 2024 nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara ngopi sore pada sore hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan Allah meridai pertemuan kita hari ini, Allah ridai majelis ilmu kita hari ini, dan kita mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan dari ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kakak-kakak, sudah siap ya? Silakan dipersiapkan tempat duduknya yang nyaman, dipersiapkan catatannya, ambil alat tulisnya, kemudian pakai headsetnya sehingga kita bisa fokus menerima ilmu di ngopi sore pada sore hari ini. Hari ini saya juga tidak hadir sendirian, tetapi saya akan dibersamai oleh guru kita tercinta yang sudah melahirkan peraih reward terbanyak di Armina Daily di komunitas Miliarder Berkat TCA. Beliau senantiasa membersamai kita semuanya. Beliau guru kita yang sangat luar biasa. Marilah kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita buang segala prasangka kita. Semoga Allah menaikkan derajat kita. Kita hadirkan founder dari Komunitas Miliarder Berkat TCA dan founder dari DKR, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran, Kak Eli? Alhamdulillah masuk, apa? Masuk Jelas? ya sebenarnya. Ya. Oke, Bagaimana baik. kabar sore hari ini, Bapak Harun? Alhamdulillah sehat, sukses sehat, kayak berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik, Mbak Eli saya lanjutkan ya. Ya, dipersilakan Bapak Harun. Tapi Mbak Eli jangan kemana-mana, biar nemenin saya di situ. Siap. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Mujib Asailin. Takdirkan yang hadir di ngopi sore hari ini ada hampir 800 orang. Mudah-mudahan
wasilah silaturahmi, wasilah ilmu DKR, wasilah bisnis syariah Armina Daily. Kami semuanya bisa hidup sukses, sehat, kaya berkah, bisa umroh mengumrohkan, haji mengajikan, bisa membantu banyak orang, bisa bermanfaat banyak orang, karena sebaik-baiknya manusia adalah khairunas anfa'um linnas. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, gimana kabar di sore hari ini? Sudah sholat? Ibu Bapak yang belum sholat asar, silakan sholat dulu ya. Kalau untuk tempat kami, waktu Indonesia Barat, ini sudah ya, sudah 1 jam yang lalu masuk sholat asar ya. Baik, Bapak Ibu izin di sore hari ini saya akan membahas tentang cara kerja menjalankan bisnis syariah Armina Daily ya, atau cara kerja miliarder. Ya dengan harapan biar Ibu Bapak tahu polanya sehingga semakin cepat tercapainya hidup sukses, sehat, kaya berkah. Karena saya perhatikan masih banyak di antara kita itu masih bingung gitu loh. Yang dilakukan itu bingung, apalagi Anda yang masih baru itu bingung, ada yang salah paham, dianggap di Armina Daily ini diem saja terus dapat uang. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu, kami bukan investasi ya. Jadi perlu kami sampaikan, Armina Daily itu adalah bisnis, tepatnya dagang Bapak Ibu. Ya, biar clear ya. Jadi Armina Daily itu bisnis atau dagang. Dan Armina Daily ini adalah pilihan Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang ikut ilmu DKR tidak harus ikut Armina Daily. Saya ulang lagi ya. Apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, insya Allah ilmu DKR itu pasti memberi manfaat. Nggak mungkin nggak. Karena dasarnya keajaiban rezeki itu intinya apa tuh Bapak Ibu? Intinya adalah perbaikan HPS. Ya, perbaikan hati, pikiran, dan sikap. Coba Ibu Bapak bayangkan, kalau pikiran kita selalu positif thinking, berbaik sangka kepada siapa saja, kepada Allah. Pikiran kita baik, pasti ucapan kita baik. Akan ketemu orang baik, hidup kita akan baik-baik saja. Makanya orang yang berpositif thinking disebut dengan husnudon. Ya, nanti meninggalnya husnul khotimah. Ciri-ciri orang yang positif thinking, wajahnya itu cerah. Ya, mulutnya, bibirnya itu dalam kondisi itu seperti tersenyum gitu. Ya kayak saya ngomong ini kan tersenyum Bapak Ibu. Tapi beda orang yang pikirannya selalu negatif, berburuk sangka kepada siapa saja. Kepada Allah, kepada temannya, kepada alam. Kan ada orang disebut dengan suuzon. Orang yang berpikiran negatif biasanya omongannya pasti jelek. Ya omongannya nggak jauh-jauh dari mengeluh. Makanya orang yang pikiran jelek pasti hidupnya itu ruwet, rezekinya seret. Ya, disebut dengan apa? Suuzon. Makanya orang yang berpikir negatif itu bahayanya meninggalnya suul khotimah. Kira-kira Bapak Ibu pengen bagaimana Mbak Eli? Meninggalnya husnul apa suul? Husnul Khotimah. Kalau husnul itu meninggalnya senyum, kalau suul itu meninggalnya melet. Tahu melet guys? Melet itu gimana? Gini. Gitu. Makanya selalu saya sampaikan, Bapak Ibu yang umurnya sudah kepala 5 gitu ya, udah tua. Sebenarnya nggak harus tua nih. Cobalah mulai sekarang berpikiran positif. Orang tua kok pikirannya negatif itu kalau bisa ya jangan, udah tua kok. Ya, gitu. Jadi DKF itu memperbaiki pikiran untuk selalu berpikiran positif. Gitu. Itu bisa kok Bapak Ibu. Ya, diawali dari mana? Ucapannya positif. Ya, dimulai dari mana? Mulai ngumpul dengan orang-orang yang positif seperti di komunitas Miliarder Berkah.
Gitu loh. Kemudian kedua adalah inti DKR apa? Menjaga hati. Ini saya ulang nih. Rezeki itu bersih, rezeki itu halus, rezeki itu lembut kata Bapak Judi Irmayanto. Lembut, bersih. Dia akan nempel di hati yang bersih. Hati yang bersih itu apa? Sis, Bapak Ibu, sabar, ikhlas, syukur. Orang yang hatinya sabar, nggak gampang marah, penuh rasa syukur. Kalau dapat ujian dia ikhlas ridho. Maka itu rezeki nempel gitu loh. Rezeki akan apa ya? Mengejar-ngejar kita. Hatinya membuka itu loh, Bu. Hatinya membuka. Jadi pintu hatinya membuka sehingga hidayah masuk, rezeki masuk, gitu loh. Tapi sebaliknya, Ibu Bapak, ya, orang yang hatinya kotor, hatinya busuk. Coba yang hatinya busuk angkat tangan. Ciri-cirinya bagaimana? AIDS. Hatinya itu sifatnya angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong. AIDS. Yang baik sis, bukan AIDS. Ciri-cirinya bagaimana? Gampang. Ya, SMS. Susah lihat orang lain senang. Senang lihat orang lain susah. Ada yang seperti itu yang sore hari ini hadir. Wonge teko. Kata Gus Idam gitu. Wonge teko. Jadi nggak bisa Bu ngelihat leadernya sukses, nggak ridho. Lihat temannya umroh haji, nggak ridho. Lihat tetangganya kaya, nggak ridho. Pokoknya kalau lihat kebaikan dia sakit hati. Itu hatinya busuk. Orang kalau hatinya busuk, maka Bapak Ibu ya rezekinya seret. Nggak mungkin nggak nutup itu hatinya. Gitu, nutup. Gitu. Mari Bapak yuk senantiasa sabar ikhlas syukur. Gimana caranya? Ya makanya kita ada terapi maaf. Ya maafkan masa lalu. Kalau bangun pagi terapi syukur. Ya, kenapa kita ajarin sedekah? Karena sedekah itu sebenarnya cara untuk biar tidak terjadi kemelekatan dengan dunia ini. Ya. Kemudian sikapnya gimana? Rendah hati, memuliakan, terutama orang tua, terutama pasangan dan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, DKR itu untuk siapa saja boleh, agama apa saja boleh. Lah bisnis itu pilihan. Anda mau jadi guru ya monggo, Anda mau jadi tukang becak monggo, Anda jadi nganggur monggo. Atau Anda mau menjalankan mandiri, ayo gitu loh. Paham kira-kira Pak? Ini pilihan aja. Buat ibu bapak yang pengen menambah penghasilan, yang pengen freedom finansial, bebas waktu uang. Masa kerja dari pagi sampai malam terus setiap hari. Ninggalin keluarga, ninggalin anak. Tapi utangnya numpuk. Tapi tetap miskin. Udah miskin, kehilangan keluarga. Kan rugi. Ya, udah merantau ke luar negeri, nggak pulang-pulang. Ya, tetap aja utangnya numpuk. Ujung-ujungnya miskin lagi. Udah jauh dari keluarga, nggak kaya-kaya. Makanya Bapak Ibu, Armina Dili itu pilihan Anda aja. Karena pilihan, saya sarankan kalau Anda nggak nyaman, jangan. Baru saya nggak nyaman dengan Armina Dili, ya nggak usah. Ibu praktekkan ilmu DKR-nya saja. Sekali lagi Armina Dili itu khusus buat Ibu Bapak yang pengen menambah penghasilan. Karena Ibu Bapak, tolong dipahami, hidup sekarang itu apa-apa mahal atau murah Mbak Eli? Hidup sekarang. Mahal. Mahal Bu, sekarang Pertalite naik, Pertamax naik. Apa sih yang turun hari ini? Ayo Mbak Eli, yang turun apa? Cuma Belum kulitnya ada. mbah-mbah toh. Kulitnya mbah-mbah. Iya, iya. Kendor. Nanti saya kalau tua kan kendor. Yang lainnya naik, opo coba? Yang turun ayo. Semua naik, biaya pendidikan naik, biaya kesehatan naik, semuanya naik. Sementara penghasilan kita cenderung pas-pasan, cenderung turun. Ibu Bapak bisa bayangin toh, akhirnya besar pasak daripada tiang. Iya,
Yang lain bisa umroh, kita nggak bisa. Yang lain bisa beli mobil, kita nggak bisa. Yang lain bisa jalan-jalan, kita nggak bisa. Jadi Bu Bapak, pilihannya cuma dua. Ini saya ulang ya. Hidup ini kan pilihan aja. Ya. Ibu Bapak mau nambah penghasilan atau menurunkan impian. Penghasilan atau impian. Itu pilihannya Bapak Ibu ya. Kalau menurunkan impian begini Mbak Eli. Pak Harun, saya nggak pengen punya rumah kayak Pak Harun. Rumahnya miliaran. Saya nggak punya duit. Kecilin aja. Ikut mertua indah. Hmm, paham toh? Atau ini Mbak Eli RSSSSSSS. Tahu nggak Mbak Eli? Rumah sangat, 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 sangat sederhana. Iya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Jadi ukurannya sekitar 1 kali 1 meter. Jadi kalau tidur, kepalanya doang di rumah, kakinya masih di luar. Kebayang nggak? Dingin. Bener nggak tidur? Kakinya di luar kan dingin. Belum kalau ada kucing, dijilat kucing kan kakinya. Belum kalau ada tikus. Jadi dikecilin impiannya. Atau impiannya, Pak Harun kan jalan-jalannya kan ke London, ke Eropa, ke Asia, ke Bali. Dikecilin Mbak Eli impiannya. Jangan ke Bali, kemana? Ke alun-alun kota Anda. Kecilin. Atau yang lain pengen umroh, pengen haji. Dikecilin. Kita nggak umroh, nggak haji. Tapi kemana? Ke kuburan, apa, di kuburan depan rumah, misalkan. Dikecilin. Iya. Anda impiannya punya mobil Alphard misalkan gitu ya, Meli ya. Ya, Dikecilin aja jadi Al-Fatihah gitu. Jadi doa aja. Jadi dikecilin, hidup itu begitu Bapak Ibu. Pengen mobil nggak bisa, sepeda ontel. Jadi ikut mertua indah, ya terus naik sepeda ontel, gak usah umrah aja ke kuburan, ke udah alun-alun. ke alun-alun. Insya Allah Bu, hidupnya itu cukup atau menambah penghasilan. Nah, Mbak Eli milih mana? Kalau saya menambah penghasilan. Menambah Kalau penghasilan. saya, Mbak Eli menambah penghasilan. Kalau Bapak Ibu menambah atau ngurangin impian? Ini Sulit pilihan di loh Bu, kolom nggak boleh komentar. tersinggung. Ayo. Kenapa baru nambah penghasilan? Biar saya bisa umroh, biar bisa haji. Masa hidup sekali aja nggak ke tanah suci, rugi dong. Kalau saya rugi, gitu. Kalau saya kaya Bu, bisa punya anak yatim. Bukan Nabi udah sampaikan orang yang bersama anak yatim seperti ibu jari dengan jari telunjuk dekat. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa wakaf, masjid, infak, sehingga apa? Meninggal jadi amal jariah. Enak toh? Enak Enak. Ayo banget. coba, kalau kita nggak punya uang, nggak bisa sedekah, nggak bisa infak, nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nah gitu. Akhirnya apa? Ya wis biasa. Ya, jadi bawa tinggal milih mau mengurangi atau menambah. Kalau mengurangi ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh protes. Kalau mau nambah nih loh Bu, ada usaha namanya Armina Daily gitu loh Bapak Ibu. Hidup itu dibikin simple aja loh. Hidup ini dibikin Simple. simple. Makin simple, makin keren. Makanya orang sukses itu gini Mbak Eli, orang sukses itu ya orang yang bisa menyimpelkan sesuatu yang sulit. Orang gagal itu menyulitkan sesuatu yang simpel. Tadi saya ngaji sama Gus Bah, siapa tadi ya? Imam siapa? Imam Syafi'i kalau nggak salah. Mohon maaf Mbak Eli kalau salah ya. Imam Syafi'i itu dibilang gini, ada orang itu salaman sama Imam Syafi'i. Tahu salaman ya? Salim itu loh, Kak Eli. Berjabat tangan. Berjabat tangan, terus cium tangan sama Imam Syafi'i. Terus setelah itu pulang. Terus ada yang ngomong gini, Imam, tahu nggak yang salah, yang berjabat tangan dengan Anda itu tadi menjelek-jelekan Anda di luar. Apa? Menjelekkan. Menjelek-jelekan Anda. Apa kata Imam Syafi'i? Gak apa-apa, berarti aku berwibawa. Buktinya dia nggak berani jelekin saya di depan saya. Nah, enak toh? Jawabannya enteng gitu aja. Ya. Hmm, Pak Harun itu dijelekin sama orang loh, ada iri dengki Pak Harun. Nggak apa-apa. Orang yang iri dengki itu sebenarnya pengagum saya. Betul nggak? Betul.
Orang yang iri itu pengagum Mbak Eli. Misal, nggak mungkin kan Mbak Eli itu iri kepada orang jelek, mungkin nggak? Aku iri sama kamu kan jelek, kamu kan bau, kamu kan hatinya busuk, kamu kan miskin, aku iri sama kamu, mungkin nggak Mbak Eli? Enggak mungkin. Iri itu pasti dia lebih baik daripada kita kan? Iya, Lebih ganteng, iri aku dia lebih ganteng, lebih pinter, iri aku dia lebih pinter. Aku iri sama dia, kenapa? Dia kaya, akhirnya iri, betul nggak? betul, Berarti orang iri itu sesungguhnya apa? Pengagum nggak? betul. Iya, orang iri adalah orang yang pengagum tapi salah cara. Makanya orang makin sukses, Mbak Eli, pasti banyak yang iri dengki karena banyak pengagumnya. Nyambung ya? Iya, nyambung. Makanya kalau saya bilang Pak Harun banyak yang ngomongin Pak Harun, nggak apa-apa, dia pengagumku. Jadi hati saya tetap terjaga. Enak toh? Bukan Enak. nangis, ya Allah aku diiri dengki loh, dikagumin kok. Jadi kalau ibu bapak udah nggak diiri dengin orang lain, berarti kita ini udah jelek. Jadi nggak perlu diomongin. Nyambung, nyambung. Makanya dia Nyambung. bilang, Pak Harun dijelekin orang lain. Gak apa-apa, dia pengagumku. Kalau dia nggak ngagumin aku, nggak mungkin iri sama aku. Dan percaya orang iri dengki itu hatinya sakit sendiri. Orang iri dengki itu sakit sendiri. Dibiarkan saja nanti mati sendiri. Sendiri. Mati hatinya loh, maksudnya bukan mati orangnya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi. Semua itu pilihan aja. Ya, pilihan saja. Ya, Pak Harun saya nggak jalan Armina Daily lah, Pak Harun saya DKR saja. Lah, terus untuk mendapatkan uang kendaraannya apa? Saya udah punya kendaraan Pak, bisnis. Cukup nggak? Gitu loh. Punya utang 100 juta. Jualannya maaf, misalkan, maaf ini jualannya, bisnisnya cuma, eh, kerjanya cuma Gojek misalkan. Terus gimana utangnya 100 juta loh Pak? Kalau hanya Gojek kan nggak bisa lunas. Maka solusinya resepnya Armina Daily. Clear ya Bu ya. Jadi ibu bapak jangan merasa terpaksa di Armina Daily. Kalau terpaksa nanti ibu bapak nggak bisa sukses. Ya, oke. Saya jelaskan Armina Daily itu sebenarnya apa? Armina Daily itu dagang Bapak Ibu, bisnis. Biar clear karena masih banyak yang bingung Pak Armina Daily itu apa itu masih banyak bingung. Armina Daily itu dagang bisnis. Ya seperti ada di luar Indomaret, Alfamaret, ada jualan kangkung, ada jualan tempe, jualan baju, jualan sandal, jualan apa lagi? Kelontong. Sama. Armina Daily itu jualan apa coba? Produk-produk herbal, ada red coffee untuk stamina. Para bapak minumlah red coffee. Wis toh, jangan kaget nanti. Waduh, keren itu. Kalau saya bilang red coffee itu Viagra Jawa. Wah, keren banget. Jadi Bapak Ibu, produknya apa? Herbal. Produknya apa? Kesehatan. Produknya apa? Kecantikan. Kecantikan. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Harus clear. Kadang itu banyak yang nggak jelas. Pak Harun saya kok disuruh jualan loh. Kamu itu pedagang loh. Piye toh? Ada loh yang gabung itu begitu. Sampai heran. Duh, duh, duh. Ini salah masuk atau salah paham? Kita itu dagang Bapak Ibu. Dagang produk-produk kesehatan herbal. Dan dagang itu nggak usah malu. Betul nggak Mbak Eli? Betul. Sunnah Wong Rasul. Nabi, Nabi itu kerjanya dagang loh Bu. Aku itu heran kalau ada orang kok malu dagang. Wong Nabi kita loh pedagang. Kok kita malu itu terus gemes aku. Nabi Muhammad Bu, manusia paling mulia, kerjaannya dagang. Bukan Nabi nggak kerja loh. Padahal Nabi kalau doa kan dikabulkan. Tetap ada ikhtiarnya, apalagi kita. Jadi Bapak nggak usah malu, dagang itu keren. Ini tak beritahu kerennya dagang yo. Satu, menghidupkan sunnah Nabi. Betul nggak Mbak Eli? Mbak Eli kan Betul. ustazah. Saya itu pernah gitu loh. Nanya ada orang itu. Anggap aja orang itu orangnya biasa Mbak Eli. Orangnya itu ya semacam preman lah ya. Tapi dia itu pakai jenggot, Mbak. Dia pakai jenggot, pakai pakai jenggot panjang. Terus ditanya ini sama temannya. Kamu ini loh nggak soleh kok pelihara jenggot, pakai pakai jenggot itu. Apa jawabannya dia? Ini menarik ini jawabannya.
iman saya jauh kurang. Iman saya sangat kurang sekali. Saya bukan ahli ibadah, saya bukan ahli puasa, gitu. Tapi saya pernah belajar, kata si Preman tadi. Kalau kamu pengen masuk surga, maka hidupkanlah sunnah Nabi. Lah, saya menghidupkan sunnah Nabi dengan berjenggot. Mudah-mudahan dengan berjenggot ini saya masuk surga. Simple Bapak Ibu kan? Gitu Mbak Eli. Jadi kalau kita pengen masuk surga, hidupkan salah satu sunnah Nabi. Lah, dagang sunnah Nabi enggak Mbak Eli? Sunnah Nabi. Jangan-jangan Ibu Bapak yang ikut Alim Nadirian itu masuk surga semua loh. Amin. Kecuali yang nggak aktivasi kali ya. Ayo Bu. Wong dagang kok malu loh, dagang kok berhenti loh, aneh. Sumpah aku kadang nggak habis pikir loh. Jenengan hidupkan sunnah Nabi Bapak Ibu. Bahkan ada dalilnya ini menjadi pedagang jujur amanah, kelak dibangkitkan dengan para nabi dan Para orang-orang yang sidik dan syuhada. mati syahid, para syuhada. Jadi Bu Bapak kalau pengen mati sebagai syahid, satu perang, tembak-tembakan ya, tembak-tembakan, terus apa? Pakai senjata keris ya kalau pedang ya Mbak Eli ya. Ya, Sekali tebas meninggal itu kalau kerisnya kecil dimasukkan perut terus diputar-putar kan sakit tapi geli kan. Terus meninggal. Jadi kalau mati syahid gampang Bapak Ibu. Daganglah jujur amanah. Keren ya. Saya ingin membangun rasa biar Ibu mencintai sunnah Nabi gitu. Maksud saya terus kalau kita orang Muslim nggak mau dagang terus repot nanti. Kemudian 9 dari 10 pintu rezeki dari dagang. Bahkan Bapak Ibu cek lah orang kaya di dunia kerjanya apa kan dagang. Bahkan cara menarik rezeki besar itu dagang. Jadi kalau Ibu Bapak pengen menarik rezeki yang besar, itu satu praktekkan ilmu DKR, dua dagang. Bahkan Nabi udah sampaikan kalau kamu mau kaya dagang dan investasilah. Dagang bukan karyawan tapi dagang dan investasi. Oke, berarti ibu bapak nggak alergi terhadap dagang dan dagang itu nggak ada urusannya dengan ini mbak ya bakat ya. Saya masih sering, Baron saya nggak bakat. Dagang itu niat bapak ibu. Bakat itu nyanyi. Saya nggak bakat nyanyi, yes. Kalau nggak bakat dagang nggak niat. Jadi bakat dagang itu hanya butuh niat dan nekat aja. Bukan bakat, niat nekat. Kalau nyanyi bakat, gitu. Nanti lama-lama gini, Baron maaf Pak, saya nggak sholat duha. Kenapa? Saya nggak bakat. Kok sholat kok bakat tuh? Enggak. niat. Maaf, saya nggak haji, nggak ikut umroh gerakan baru. Kenapa? Saya nggak bakat umroh. Kok nggak bakat? Niat. Beda lagi. Jadi penerapannya jangan salah. Umroh, haji itu niat nekat. Nyanyi bakat. Bisnis niat nekat, bukan Niat bakat. Nggak nekat. ada bakat. Nggak ada bakat saya bisnis enggak. Ya nekat aja ya. Oke, jadi Bapak Ibu, Arminadi itu dagang, biar clear nih. Oh, dagang. Yang dijual apa? Produk kesehatan. Seperti dagang pada umumnya. Ya namanya dagang, lika-likunya kan sama toh Mbak Eli. Ya, Kadang untung, kadang rugi, kadang kadang ditolak, ya kadang enggak, kadang belinya banyak. Istilah namanya orang dagang udah tau lah. Seperti itu lika-liku dagang. Ya, sama bu jenis dagang itu begitulah namanya dagang. Enggak semua orang dagang mesti untung, enggak. Ya, kadang-kadang ya, cuma yang membedakan apa? Yang membedakan strateginya, Bapak Ibu. Strateginya. Kita dagang itu macam-macam, Mbak Eli. Ada dengan cara konvensional, apa? konvensional. Dagang di pinggir jalan. Itu konvensional. Ada orang beli, dijual, dapat untung. Ya, besok pagi RO ke pasar, aktivasinya ke pasar, beli lagi, dijual lagi. Kolaan itu kalau bahasa kita aktivasi, Bapak Ibu. Nah, Ibu jangan terlalu berlebihan bilang aktivasi, Pak. Ini kok aktivasi, udah kolaan namanya dagang. Ya, ada konvensional, ada yang modelnya model Kak misalkan jualan keliling, ada nggak? Ada. Kayak tahu bulat goreng dadakan itu keliling naik mobil. Ada yang apa? Jualan online, ada nggak? Ada. Ada jalan online. Itu strategi aja Bapak Ibu. Lah strategi Armina Daily ini menarik. Strategi kita itu ada tiga. Satu dengan strategi network marketing. Dua online. Tiga spiritualitas marketing langit. Jadi strategi kita apa? Bukan konvensional. Jadi kita nggak dari rumah ke rumah kopi, red kopi nggak gitu juga. Makanya
Ibu lihat TikTok saya nggak ada Bu, saya jualan kopi nggak ada. Karena saya nggak, dan saya nggak juga buka toko, nggak, saya nggak ada toko di rumah itu nggak. Jadi kita pakai apa? Networking networking, syariah, net marketing, online sama online dan marketing marketing langit langit. atau spiritual. Pecah. Network itu gimana Pak Harun? Network itu dengan konsep network menjadikan customer menjadi mitra usaha. Gimana Weli? Menjadikan customer menjadi Customer menjadi mitra usaha. mitra. Misalkan saya membeli red kopi, tapi saya jadi mitranya, gitu loh. Kayak gini lah Mbak Eli. Misalkan Mbak Eli ada rumah makan Padang enak nih. Mbak Eli ngomong ini, Pak Harun, ada rumah makan enak di daerah rumahnya Mbak Eli mana? Jombang Jombang, ya. ya, Di Jombang itu ada misalkan nasi kikil lah, ada nasi kikil dengan Gus Dur, oh enak. Ini kan saya tertarik nih. Saya makan ya, di sana. Mbak Eli dapat bonus gak? enggak, Nggak dapat. Dapat kikil gak? enggak, Nggak dapat. Dapatnya cuma pahala aja toh. ya, Nah, kalau di Alimna Dili, bu, ini ada red kopi keren loh, bu, enak. Dapat dapat bonus gak? dapat. Nah, enak mana? Enak mempromosikan nasi kikil apa Alimna Dili? Armina Daily. Nah, nyambung ya, Bapak Ibu. Lucu ini. Kita mempromosikan makanan orang lain, nggak dapat bonus aja. Kita melakukannya dengan tulus. Nothing tulus, dengan bahagia. Di sana rumah makannya enak loh. Jos loh, langganan saya. Itu kita nggak dapat uang loh, Bapak Ibu. Kita melakukan dengan syukur. Armina Dili dikasih itu. Kasih bonus plan A, plan B, kasih reward lagi. Harusnya enak. Harusnya bersyukur mana? Armina Daily. Armina Dili kan. Tapi aneh. Yang ada duitnya malah komplain. Harusnya bersyukur Bu, Ibu mensiarkan, menawarkan produknya, dapat bonus, dapat pahala lagi. Ya, jadi cara kita adalah networking marketing. Jadi menjadikan customer pelanggan Customer. menjadi distributor. Kalau bahasa Jawanya itu getok tular sebenarnya, bisnis getok tular. Atau bahasa zaman dulu namanya tutur tinular. Kalau bahasa Jepangnya bahasanya ngomong-ngomong Bapak. Mbak Eli, daripada kita ngomong jadi ngibah toh, mendingan ngomongnya ngomong siar gitu loh. Jadi duit. Kan getok tular. Armina DKR lo keren. Keren lo. Kan ngomong. Jadi siar. Daripada ngomongin tetangga, mendingan yuk kita ngomongin Armina Deli. Getok tular, tutur tular. Iya. Oke, paham Bapak Ibu ya. Jadi memanfaatkan kita sebagai distributor sehingga cabang kita banyak. Makanya kenapa uang saya banyak? Karena di bawah saya itu banyak pelanggan yang jadi distributor. Cabang saya 1.000. Berarti saya sama dengan saya punya toko berapa Mbak Eli? 1.000. 1.000. Kalau satu toko ini jualan beli kopi satu, berarti kita jualan kopi berapa? 1.000. 1.000 gitu loh Bu. Dari 1.000 itu ada yang tokonya tutup, pindah, berhenti, tutup 10, masalah nggak? Enggak. Nggak ada masalah kan, masih 1.000 dikurangi 10 masih 990, 190. betul nggak? Ya. Coba kalau kita bis konvensional, saya buka toko baju satu Bu, gede tokonya, karyawannya 10, sekali tutup Sudah bangkrut, selesai. selesai. Saya punya rumah makan gede Bapak Ibu. Wah, kemarin laris, sekarang tutup kena pandemi, bangkrut nggak? Bangkrut. Miskin, langsung miskin. Tapi Armina Dili, saya punya cabang 1.000, berhenti 100, masih hidup nggak? Masih. Masih ada 900. Berhenti 500, masih ada 500, masih hidup nggak? Masih hidup. Makanya dikatakan Armina Dili itu bisnis anti krisis. Mudah-mudahan Ibu paham. Kalau paham Ibu Bapak nanti keren. Jadi bisnis itu kuncinya di awal bingung dulu, mungkin jatuh bangun dulu untuk belajar. Kalau sudah ketemu jalannya, wes. Kalau udah ketemu jalannya Mbak Eli, miliarder itu. Kayak saya udah ketemu jalannya. Kalau belum ketemu jalannya itu kan masih menggok, nganan, ngiri, masih bingung ini gimana ya. Temukan jalannya segera, ketemu polanya nanti jalan. Oke ya, jadi Ibu Bapak, cara marketing kita networking. Kedua online. Online itu 100% online. Kita offline-nya cuma untuk umroh silat bar. Online kita cuma 2. Silat bar sama umroh yang nanti di bulan Januari, silat bar di bulan Agustus. Sama sholat Jumat. Itu online, offline ya. Offline-nya cuma Offline. itu aja. Silat.
silat bar sama gerakan. Yang lainnya online. Nah, ini Bapak Ibu tahu. Biar inilah bedanya dengan bisnis yang di luar Mbak Eli, Bapak Ibu. Ada yang nanya Pak Harun, apa sih keistimewaan Armina Daily? Keistimewaannya adalah kami 100% online. Yang lain itu offline Bapak Ibu. Kemarin ada mitra itu pindah, ya biasalah terpengaruh. Namanya pindah itu kan biasa aja. Saya pindah Pak ke sebelah, nggak apa-apa, saya kelas sama Ridho. Kok Ridho Pak? Ya gimana lagi, kamu nggak setia, masa saya pertahankan. Dia pindah. Di sana enak Pak, dapatnya segini, 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 segini. Dia fokusnya ke hasil, bukan di prosesnya, dia di hasil. Pindah ke sana Mbak Eli, dapat kabar dia berhenti. Kenapa? Karena offline Mbak Eli. Jadi hari Senin dia harus Sulit. ke Jombang, hari Selasa dia harus ke Pasuruan, hari Rabu dia harus ke Bandung. Ya Allah Pak Harun, enakan Pak Harun ya kerjanya di rumah. Saya bilang, tuh kan, gajah di pelupuk maka nggak kelihatan, semut di seberang kelihatan. Ibu di Armina Daily udah enak tinggal di rumah aja jadi miliarder, kenapa riwa-riwi ke kanan kiri? Tapi itulah pilihan, ya Bang ya. Jadi Betul. kelebihan kita ini adalah 100% online Bapak Ibu. Cukup di rumah gini aja udah jadi miliarder nanti, tapi nanti nggak sekarang. Oke, online ini istimewanya. Kemudian terakhir istimewa kita pendekatan marketing langit. Marketing langit kita itu ya DKR itu. DKR itu. Makanya saya sampaikan Ibu Bapak kalau pengen rezekinya lancar, yuk. Yang pertama lakukan sholat tobat dulu. Mohon ampun kepada Allah. Siapa tahu kita mungkin bikin dosa. Ya Ibu Bapak yang hari ini terlibat riba, tolong ribanya di stop dulu lah. Apapun alasannya riba itu nggak boleh. Kalau udah terlanjur, jangan ditambah. Mohon ampun sama ya Allah, aku terlibat riba. Ya Allah, aku mohon ampun. Insya Allah Bu, kalau kita sudah komitmen sama Allah, rezekinya lancar. Kedua, coba cek lagi hubungan kita dengan orang tua kita, gitu loh. Karena keramat itu bukan senjata, bukan pusaka, bukan betapa dikumun. Keramat itu orang tua. Ya, nggak ada yang lebih keramat daripada orang tua, Bapak Ibu. Wis toh. Ya, ibu bapak pengen tuanya dihormati anak. Pengen tuanya ibu bapak dijaga anak. Hormati orang tuamu. Kalau hari ini kita berani kepada orang tua kita, maka nanti tua kita akan diinjak-injak sama anak sendiri. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau saya pengen dihormati oleh anak saya di hari tua saya, dijaga anak saya, maka saya harus menjaga orang tua saya. Saya sayang kepada orang tua saya. Tapi kalau hari ini saya nggak peduli kepada orang tua, saya nyakiti, siap-siap nanti anak saya akan melakukan hal yang sama kepada saya. Dan Anda akan sadar di saat itu. Tahu, keramat itu orang tua, enggak ada. Makanya saya kadang ada yang nanya sama saya, Pak Harun, amalan apa itu biar rezekinya banyak. Sebenarnya sederhana, Pak. Enggak usah kau ikut motivator ABC pusing. Rapikan sama orang tua aja dah. Satu, minta maaf. Dua, bikin seneng. Itu yang pengen bikin seneng. Mas selalu saya sampaikan, ambil alih hidup orang tua, Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak mau sukses, ambil alih biaya hidup orang tua. Biaya listriknya, PDAM, biaya seharian, ambil alih kalau mampu. Orang tua kita tugasnya juga ibadah saja. Ayo, berani nggak ngambil alih biaya orang tua? Masa nggak berani? Pak nggak punya duit semampunya, mungkin PDAM-nya. Hmm, kalau perlu Bapak Ibu, kalau mau keramat lagi, setiap dapat penghasilan 10%-nya ambil buat orang tua. Hari ini dapat uang 1 juta, langsung 100 ribunya, Bu, aku dapat 1 juta, 100-nya buat ibu. Kalau enggak 50-nya buat ibu, 50-nya buat anak yatim. Jadi kalau sekali dapat uang, keluarkan 10%. Dapat uang 10%. Wis, Anda kaya raya Bapak itu. Nah, itu namanya marketing langit. Jadi satu, Anda terlibat riba enggak? Kalau Anda masih terlibat riba, clear bisnis Anda enggak mungkin lancar. Kedua, gimana hubungan Anda dengan orang tua kita? Baik-baik enggak? Makanya yuk tolong temui orang tua. Satu, salah enggak salah. Temuin minta maaf, bikin seneng, baru terakhir minta ridho. Bu, doain anakmu sukses, sehat, kaya, berkah, wasilah, Armina Daily. Ini orang tua udah angkat tangan gini, Bu. Udah pintu langit buka. Coba deh. Saya Harun Al-Rasyid. Reward ini saya proposalnya saya ajukan ke Ibu. Yang kedua ke Baitullah. Saya langsung ke Ibu. Bu, ini targetku. Anakmu begini, begini, begini. Oh iya, Le. Tak doain. Ibu saya tahu reward. Ibu saya nggak ikut Armina Daily. Kedua, biasanya saya bawa proposal saya itu di Tanah Suci. Makanya gerakan umroh itu kenapa bulan Januari, Mbak Eli? Tahu nggak, Mbak Eli, kenapa Januari? Di awal tahun. Iya,
Bulan Januari itu di awal tahun pembukaan buku. Orang biasanya kalau di awal tahun itu ada apa namanya? Eh, harapan itu apa namanya? Resolusi. Istilah resolusi, proposal proposal tahunan itu. Lah kita itu bawanya langsung ke tanah suci gitu loh. Jadi proposal itu dibawa ke tanah suci, dibawa ke multazamnya Allah. Ya Allah, ini rencanaku di tahun 2024. Aku pengen punya Alphard, aku pengen punya rumah, utangku lunas, riwayat ketembus, aku pengen sukses silat bar, aku pengen ikut gerakan 2000 jamaah. Ini ya Allah. Udah gitu, enak nggak? Bayangin Mbak Eli. Proposal kita di ACC, kita ajukan ke Allah, kita ajukan ke Ibu. Kira-kira keramat nggak? Keramat. Ya Coba deh. Allah, luar biasa. Kalau saya mau yakin, ayo. Kalau proposal hidup kita di ACC sama Ibu, Ibu ridho. Udah, ridho Allah itu tergantung sama siapa, eh, Mbak Eli? Orang tua, ridhonya orang tua. Orang tua. Makanya saya selalu mengatakan, hidup ini akan beres kalau Allah ridho. Dan passwordnya ridho itu cuma di orang tua. Bener nggak kira Mbak Eli? Betul sekali. Sesimpel itu aja. Makanya kalau ada orang yang memusuhi orang tua itu hal yang paling konyol. Udah, bikin senang orang tua. Bikin orang tua tersenyum, hidupmu tersenyum. Udah. Nah, ibu bapak berapapun penghasilannya Anda 10% kasihkan ibu atau mungkin separuhnya ibu, separuhnya anak yatim. Udah lakukan terus. Dapat 100 juta, 10 jutanya ke ibu. Dapat 1 miliar, 1 jutanya ke ibu. Atau ke orang apa anaknya. Nah, itu namanya marketing langit Bapak Ibu. Apalagi yang ketiga, saya harus sampaikan. Perbaiki hubungan dengan pasangan. Kemarin ada nanya, Pak Harun saya ikut Armina Daily Pak Harun, tapi suami saya nggak izinin. Nggak usah. Nggak mungkin sukses Bapak Ibu. Suami istri harus ridho. Orang tua harus ridho. Kalau nggak ridho nggak bisa. Pak saya ikut bisnis ini, orang tua saya nggak ridho. Minta ridhonya dulu, kalau nggak ridho nggak jalan. Jadi yang ketiga, rapikan hubungan pasangan. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses, pesan saya jangan pelit ya. Orang pelit itu nggak bisa sukses. Tahu pelit nggak Mbak Eli? Pelit itu ya pelit. Coba Ibu sedekah subuhnya ditingkatkan. Sedekah setiap saat Bapak Ibu. Contoh setiap saat ya. Misalkan saya mau perjalanan kayak kemarin alhamdulillah saya ngantar jamaah umroh ke Juanda Mbak Eli. Insya Allah nanti tanggal tanggal 11 saya ke Juanda lagi ngantar jamaah umroh. Kemudian tanggal 13 saya ke Jakarta Bu, ke Soekarno Hatta ngantar jamaah umroh lagi. Saya ke Soekarno Hatta. Kalau mau ketemu saya di Jakarta, monggo nanti tanggal 13 saya di Soekarno Hatta. Misalkan saya mau ke Juanda kemarin, Bapak Ibu. Ya, saya kan beli bensin tuh. Saya sedekahnya ya, sedekah subuh udah. Keluar rumah itu kan ketemu satpam. Saya bisa ngomong sama satpam, aku mau ngantar jamaah, kasih uang 50.000. Sudah sedekah kan? Ke pom bensin. Nah, bensin isi solar Pak. 90.000 saja. Nanggung kan? Tapi dikasih uang 100.000. Pak kembaliannya nggak usah, kembaliannya buat kamu. Jadi ngisi solar aja ada sedekahnya itu. Sehingga solarnya nggak habis-habis tuh. Oke, dalam perjalanan Mbak di jalan ada orang minta, kasih aja siapin 5.000, 10.000. Jangan 1.000, 5.000, 10.000. Oke, di jalan kan lapar Mbak Eli. Nah, kita makan kan sama rombongan. Ya udah, aku yang traktir kali ini. Nah, gitu loh. Atau minumnya aku yang bayar deh. Makanya kamu bayar. Gak usah malu. Kalau gak ada duit gak usah malu. Jadi, oke teman-teman, oh, sorry ya, minumnya aku yang bayar. Tapi makanya bayar sendiri ya. Atau makanya aku yang bayar, minumnya bayar sendiri ya. Atau ini, aku tak subsidi ya. Ini ada uang 100.000, tapi sisanya ditambahin sendiri ya. Intinya, sedekah itu setiap saat betul Mbak. Jangan sedekah dihitung. Pagi kan sudah, Pak. Nggak gitu konsepnya. Kalau perlu terus pagi, siang, sore. Gitu. Makanya saya selalu sampaikan, orang pelit, susah kaya. Ibu Bapak kalau mau sukses di diri, tolong jauhi riba, rapikan orang tua, pasangan, dan jangan pelit. Nah, orang pelit susah aktivasi, Mbak Eli. Iya. Susah aktivasi. Waduh, masa aktivasi lagi? Oh, pelit, nggak bisa sukses. Karena aktivasi itu adalah kewajiban. Karena aktivasi itu sedekah. Karena aktivasi itu SPP. Karena aktivasi itu kolaan. Ya, ibu bapak nggak mau aktivasi berarti tidak melakukan kewajiban. Ya, oke.
Itu Bapak Ibu biar clear. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Nih untuk pemula ya, untuk pemula Ibu Bapak. Masih ada waktu ya. Biar nggak bingung ya, masih banyak bingung. Untuk pemula yang baru gabung, yang Anda lakukan, satu, lakukan terapi ATM, audio terapi miliarder selama 21 hari. Ya, lakukan terapi audio terapi miliarder selama 21 minimal. Tolong ini leadernya yang bertanggung jawab. Setiap malam Mbak Eli. Karena kita nggak mungkin kaya, Bu, Pak, kalau programnya masih program miskin, program masa lalu. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang miskin itu susah kaya dan kenapa orang kaya itu susah miskin? Coba perhatiin yuk. Orang miskin itu kecenderungan itu punya anak yang miskin, nanti punya menantu yang miskin, punya tetangga yang miskin, punya teman yang miskin. Coba orang kaya. Orang kaya itu punya menantu ya kaya, punya teman ya kaya gitu. Walaupun anaknya nggak pintar, tetap aja kaya. Karena yang membedakan programnya Bapak Ibu. Orang kaya itu program otak sadarnya itu udah program kaya, investasi, sedekah, relasi, itu sudah diprogram. Kalau orang miskin itu diprogram dari kecil apa Mbak Eli? Kemiskinan, contoh. Hei, jangan boros, cari uang susah. Diprogram di otaknya, cari uang susah. Ada rumah bagus, itu rumah itu mahal itu, rumah mahal. Udah nak, nggak usah mimpi besar. Nanti kalau jatuh sakit, jangan mimpi besar. Udahlah nak, kita itu memang takdirnya miskin. Udah miskin-miskin aja deh, disyukurin. Miskin saja. Kayak apa lagi? Ngapain kaya anakku? Orang kaya itu sombong. Kaya sombong. Apa lagi? Ngapain kaya? Orang kaya nggak bahagia. Orang kaya nggak bahagia. Bayangin lah orang kaya aja nggak bahagia, gimana miskin ya? Kan begitu sering kali. Ada yang lucu lagi ini, Iya, ngapain kaya kaya nggak dibawa mati? Kok bisa nggak dibawa mati itu salah ngajinya itu. Bu, harta itu dibawa mati, namanya amal jariah. Betul nggak Bali? betul. Saya punya uang, Bu, bangun masjid, bangun infak. Makasih yang sudah bantu pembebasan tanah ya. Itu namanya dibawa mati. Orang yang harta nggak dibawa mati itu orang pelit namanya. Harta itu dibawa mati, itu namanya amal jariah. Jadi saya nggak setuju kalau ada orang bilang harta nggak dibawa mati. Ya, itu program Bu dari kecil kita cari duit susah, miskin takdir, orang kaya nggak bahagia, orang kaya sombong, orang kaya nggak masuk surga, orang kaya ubud dunia. Diprogram nih sama siapa? Bapaknya sama ibunya. Tiba-tiba ketemu saya Mbak Eli, Bapak Ibu ini ada Armina Deli dengan penghasilan 100 juta per nolak nggak? Nolak. Nolak. Baru nipu ya, bohong ya, haram ya. Kenapa? Programnya udah program miskin gitu loh. Mau tidak mau program ini harus dirubah dengan terapi audio terapi miliarder. Jadi bahwa cukup mendengarkan, diedit, program-program tentang kemiskinan diganti dengan program rasa syukur, optimisme, 100 juta per bulan, umroh mengumrohkan, haji mengajikan, jadi miliar Anda kaya. Makanya mitra baru wajib ikut terapi miliarder. Anda nggak ikut terapi miliarder, Anda nggak bisa sukses. Makanya ada tuh mitra tengah jalan berhenti. Itu kemungkinan programnya masih program lama, program miskin. Ada toh, Baron saya berhenti ya, ya terserah. Kan itu urusan sendiri-sendiri ya. Anda kaya, Anda yang kaya, Anda miskin, Anda yang miskin, bukan kami. Tugas kami adalah memberi solusi. Oke, ATM. Yang kedua, Ibu Bapak untuk mitra baru harus tahu cara buka ID. Minta leadernya ID buka. Yang ketiga, Ibu Bapak harus tahu tentang potensi rezeki. Ntar jangan-jangan nggak tahu rezekinya. Harus tahu rezeki Armina Daily. Ya, rezekinya apa? Oh, satu, kalau jualan langsung dapat uang. Makanya kita ada namanya jago jualan. Ini untuk mitra baru. Mitra lama nggak usah jago jualan. Mitra lama itu live di KR. Mitra lama jualan kayak orang baru aja. Kayak Mbak Eli itu live di KR, bukan jago jualan. Ikut boleh untuk ngasih contoh. Mitra baru jago jualan, mitra lama live di KR. Kita bangunnya sistem bukan jualan. Ya, oke. Harus tahu bonus plan A, harus tahu bonus plan B, harus tahu yang namanya reward. Makanya saya instruksikan buat para leader, tolong mitra barunya dikumpulkan, kasih terapi miliarder, jelaskan potensi rezeki.
Jadi jangan sampai mitra baru itu ini Mbak Eli nggak ngerti yang dilakukan. Pak Harun, saya sudah gabung Pak Harun. Terus saya ngapain? Kok saya nggak dapat duit? Loh, nah ini salah paham nih. Dia nggak ngerti Mbak Eli, apa yang dilakukan nggak ngerti. Nah ini tugas para leader, tolong bikin terapi ATM, terus jelasin tentang harta karun. Ini loh Bu, rezekinya begini, begini, begini. Kalau udah tahu harta karunnya enak. Yang ketiga, tahu cara kerjanya. Gitu. Cara kerjanya bagaimana Ibu Bapak? Cara kerjanya kita ini tadi, cara kerjanya adalah kita cukup pinter Hadir hadir menghadirkan. menghadirkan saja. Udah itu doang, bukan pinter jualan, bukan pinter presentasi, bukan pinter tauziah, bukan pinter ngomong, bukan. Tapi pinter hadir menghadirkan di setiap kajian DKR yang kita adakan setiap hari apa, Mbak Eli? Senin sampai Rabu, Senin, ditambah sampai Senin, Jumat. Selasa, Rabu. Iya, Ibu Ya. Bapak pinter. Ibu Bapak kalau pinter hadir menghadirkan jadi miliarder. Kayak saya, Bu. Saya itu dulu begitu. Yang ngomong biar pembicaranya, bukan kita. Ibu Bapak pinter hadir menghadirkan. Coba Mbak Eli ya. Setiap Senin menghadirkan orang 100 calon mitra. Setiap Senin. Kira-kira closingnya banyak nggak? Banyak Dapat ribet nggak? dapat. Nah, yang jelasin siapa? Apa Harun? Iya, yang mimilen siapa? Yang mimilen saya. Mau lihat tuh bibir saya kadang kalau malam kram toh, gerak-gerak sendiri kalau tidur. Ngomong terus gitu. Jadi kata bapak, jadi pinter hadir mengadir bukan pinter jualan, bukan tapi terjual. Makanya network marketing, network itu artinya silaturahmi, market itu jualan. Jadi bahwa kalau mau sukses, pinter bangun silaturahmi. Nanti terjual, bukan kebalik. Jualan dulu baru silaturahmi, salah. Strategi kita bukan itu, strategi kita adalah silaturahmi online dan marketing spiritual. Nah, ya, untuk mitra baru, Bu Bapak yang baru harus paham tadi ya, ikutin radio terapi miliarder, harus tahu potensi rezekinya, bahwa biar tahu di sini hartanya banyak, ketika harus tahu cara kerjanya. Kalau Ibu Bapak nggak tahu cara kerjanya, nggak tahu potensi rezekinya, Anda nanti gabung nggak ngapa-ngapain. Diem aja. Tahu-tahu udah setahun, 2 tahun. Pak Harun saya udah gabung 5 tahun kok nggak sukses-sukses. Ya iya, jangan 5 tahun, 100 tahun pun nggak sukses kalau ibu bapak tidak melakukan apa. Apa-apa. Oke, jadi cara kerjanya gampang ya. Cukup pinter hadir menghadirkan. Tapi lebih utama tadi, tolong Bapak Ibu, eh, 4 hal tadi harus dijawab ya. Satu, jauhi riba, ATM. perbaiki sama orang tua, keluarga, sama nggak boleh pelit. Terus yang terakhir tadi, yaitu bahwa silakan ikutin audit terapi miliarder itu tadi. Insya Allah sukses. Oke Mbak Eli, saya kira itu saja untuk ngobrol di sore hari ini karena sudah jam 5. Ya, Ya. saya akhiri Bapak Ibu. Tidak ada tanya jawab ya, kalau tanya jawab nanti kelamaan. Nanti kalau ada yang tanya langsung boleh eh, WA saya. Oke. Bu Bapak, mohon doanya Gerakan Umroh Akbar 2000 jamaah sudah dibuka pendaftarannya, segera hubungin kami. Nanti kami akan bina ya, akan kita pandu sampai bisa berangkat. Kalau misalkan ternyata di bulan Februari nggak bisa berangkat, mungkin di bulan berikutnya Mbak Edi. Yang penting saya dampingi itu, paham Mas Edi? Baru saya ikut, saya Ya. mentorin untuk bisa gerakan umroh. Nanti ini yang dilakukan, ini yang dilakukan. Ternyata di hari Ibu nggak berangkat nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah saya dampingi untuk proses menuju Baitullah. Ya, DKR Gubaitullah, Armin Diri Gubaitullah, DKR mendunia, Armin Diri mendunia. Ya, gerakan ini bukti kalau Armin Diri ini mendunia, DKR mendunia ya. Silakan putuskan, jangan takut karena jangan sampai datang suatu masa di mana kita mampu tapi kita sudah tidak kita mau tapi sudah tidak mampu. Ampun. Ya. Gitu, kemudian jangan lupa aktivasi Bapak Ibu cek ID-nya ya karena aktivasi Anda menentukan sukses tidaknya Anda di bisnis ini ya. Saya kira itu saja dan terima kasih yang terakhir teman-teman yang kemarin membantu untuk pembebasan tanah untuk Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan Allah mengganti berkali-kali lipat Anda cepat umrah cepat haji dan saya yakin itu Amin. akan menjadi amal jariah Anda sampai meninggal pun selama masjid itu dipakai untuk ngaji selama itu akan ngalir di Anda dan Anda nggak pernah rugi. Itulah shirathul mustaqim. Saya kembali ke Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Harun atas ilmu yang sudah dibagikan pada sore hari ini.
sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semua juga bisa mempraktekkan ilmu yang telah beliau bagikan pada sore hari ini. Saya Eli Junita dari Kota Jombang. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Armina Daily, manjada wajib.